Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, seperti apa yang sudah ada di judul dan juga di thumbnail kita malam hari ini, kita akan membahas soal bagaimana respon orang Kristen soal konflik yang sedang hangat ini, yaitu Israel dan Hamas. Dan nantinya kita akan mendengarkan langsung dari Ibu Monik, ya, dan juga ada Pak Pendeta Fu yang akan memberikan kita penjelasan soal ini. Namun sebelum kita mulaikan live ini, kita masuk di dalam materi. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu pada saat malam hari ini, lalu kemudian nantinya ada renungan singkat yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Fu, dan kita baru masuk ke dalam materi kita. Ya, salam, selamat malam Pak Pendeta. Shalom, selamat malam Pak Perianto, selamat malam juga Bu Monik. Selamat malam Bu Monik ya. Selamat malam semua yang nonton. Ya. Oke, malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan dan saya mengajak kita untuk berdoa, ya. Kita berdoa, dimulai. Segala pujian, hormat kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan kami yang ajaib. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kami sukacita dan kesempatan untuk malam hari ini boleh berbincang-bincang bersama dengan para hamba-Mu yang ada Pak Pendeta Fu dan juga Ibu Monik. Kami mau memberitakan kasih Tuhan, kami mau memberitakan kebenaran yang memang harus menjadi tanggung jawab kami. Malam hari ini kami mohon kepada Tuhan, pimpinlah acara ini dari awal sampai selesainya, dan urapi setiap kami yang ada di room ini, baik hamba-Mu dan juga Pak Pendeta Fu dan juga Ibu Monik. Doa kami segala kendala bahkan gangguan apapun selama kami mengadakan live ini, kiranya Tuhan menjauhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindukan malam hari ini setiap yang menonton live streaming ini boleh diberkati lewat apa yang kami perbincangkan malam hari ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, bahkan setiap kami yang ada di sini dan juga saudara-saudara kami, orang-orang percaya yang sedang menonton di YouTube malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Oke, dan sekarang kita persilakan kepada Pak Pendeta Fu untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Perianto. Shalom untuk seluruh pendengar yang malam hari ini ada di channel Shalom. Perianto Zamazi. Saya bersyukur bahwa kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 yang berbicara panggilan Tuhan untuk Abraham adalah panggilan Tuhan untuk Israel. Kalau kita melihat bahwa Abraham dipanggil dengan sebuah janji bahwa keturunanmu, Tuhan katakan, akan banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dan pada waktu Abraham dipanggil dengan janji yang demikian, menurut Bapak Ibu, seharusnya Abraham punya istri yang subur atau mandul. Nah, ini ada Bu Monik ya, Bu Perianto. Bisa berkonsekuensi logisnya ya, kalau janjinya seperti itu harusnya subur. Betul ya? Bukan yang mandul. Tetapi bukan sampai Abraham. Bahkan ketika turun sampai ke anak Abraham. Ingat, anak Abraham yang di dalam pernyataan Tuhan adalah anakmu yang tunggal itu, Ishak. Ada kalimat yang tunggal itu. Bapak Ibu yang terkasihan Tuhan, kalau yang
pertama lahir kita tahu itu dari Hagar. Tetapi ketika Tuhan meminta mempersembahkan anaknya, anakmu yang satu-satunya. Abraham kalau dihitung secara fisik 2 anak ya. Hagar 1, Sarah 1. Tapi Tuhan bilang, yang satu-satunya. Nah, setelah itu, janji Abraham juga turun ke Ishak. Bahwa keturunan Abraham itu yang akan terus sampai generasi demi generasi, banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Kalau demikian, maka menantunya Abraham harusnya subur atau mandul? Subur. Harus, yang artinya bisa melahirkan anak dengan banyak. Tapi lihatlah, waktu Tuhan menjanjikan demikian pada Abraham, pertanyaannya, nah ini biar Bu Monik yang jawab. Teman-teman juga bisa tulis di chat. Sarah itu mandul atau subur? Ya, punya mandul atau subur? Mandul. Dengan janji yang sedemikian, justru istri yang dimiliki adalah mandul. Bahkan ketika sampai anaknya Ishak punya istri namanya Ribka. Pertanyaan kembali, Ribka subur atau mandul? Awalnya, maaf kata, saya pakai bahasa ini, mandul. Karena kita tulis demikian. Belum bisa punya anak. Ada proses. Dan ketika lahir dari Ribka, yang namanya anaknya Yakub dan Esau. Nah, Yakub ini yang diperhitungkan. Maka kita berdoa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub paling mencintai Rahel. Dan kalau kita lihat Rahel pada awalnya mandul. Nah, saya mulai berpikir begini. Tuhan kasih janji akan lahir bangsa, akan banyak. Tapi Sarah mandul. Ribka awalnya mandul. Rahel awalnya mandul. Kenapa ya? Mengapa demikian? Satu hal dari ini kita belajar bersama-sama. Supaya bangsa Israel ketika kembali melihat ke sejarah di belakang mereka, mereka sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan mereka. Pada waktu mereka kembali melihat bapak-bapak leluhur, mereka ingat mereka bisa menjadi suatu bangsa. Mereka bisa menjadi besar. Mereka ada. Bukan karena hebat, kuat, dan gagah mereka. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, kamu berpikir Allah tidak bisa menjadikan dari batu-batu ini anak Abraham? Bisa. Artinya, setiap kita hari ini yang berdoa dan yang melihat setiap kali kepada Israel, kita ingat bersama-sama, kita butuh Tuhan terlibat dalam setiap hal. Kita butuh bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya tahu bahwa ada saat-saat di mana kita dicobai untuk, ada banyak kejadian yang bisa membuat sombong, melupakan akan pemeliharaan Tuhan. Tetapi hari ini mari kita ingat kembali. Kita ada, bangsa Israel ada karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita bersama-sama mengingat Allah yang penuh kemurahan, Allah yang penuh mujizat, Allah yang telah menegakkan akan keturunan Abraham. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah penolong Israel. Allah yang kepadanya kita bersama-sama berharap. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Bagaimana suara saya bisa kedengaran ya? Karena di sini memang putus-putus. Bisa ya? Oke, baik. Makasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan malam hari ini yang sangat memberkati kita, karena memang kita tentunya harus menyampaikan soal ini. Banyak yang nggak mengerti soal sejarah ini, karena kita harus sampaikan bahwa Alkitab itu bukan hanya bicara soal
kitab suci, tapi di dalam Alkitab juga kita melihat bahwa ada sejarah-sejarah yang dimana ribuan tahun sebelumnya kita boleh melihat bagaimana keberadaan orang Israel, dan itu harus menjadi acuan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Dan malam hari ini kita langsung saja masuk ke materi kita. Dan malam hari ini kita akan memberikan ruang dan waktu sepenuhnya kepada Ibu Monik ya untuk menyampaikan soal bagaimana konflik Israel Hamas ini, dan tentunya nanti kita akan memberikan bagaimana respon kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Namun sebelum kita memberikan tanggapan soal itu, mungkin nanti pada kesempatan malam hari ini Ibu Monik boleh menyampaikan sebelumnya sebenarnya apa yang terjadi di tanggal 7 Oktober 2023 itu, ya kan, dan mungkin juga perlu disampaikan sebenarnya maksud saya tanah Palestina itu sebenarnya milik siapa? Karena jujur Bu Monik, lawan Bu Monik di TV One, Pak Haikal Hasan mengklaim baru-baru ini saya dapat video dan juga sudah saya reaction, beliau malah mengatakan kalau tanah Palestina itu miliknya orang Islam. Wow, ini sangat luar biasa klaimnya Pak Haikal Hasan ini. Maka sebabnya malam hari ini nanti mungkin Ibu Monik boleh menyampaikan sedikit aja soal itu ya. Dan seterusnya bagaimana juga nanti kita menanggapi soal konflik Israel dan Hamas ini. Silakan Bu Monik. Oke, terima kasih Pak Pendeta Perianto. Shalom Pak Pendeta Fu. Terima kasih untuk kesediaannya bersama-sama kita di sini. Ya, jadi saya bersyukur ya kalau boleh sharing pengalaman dulu, kesaksian tepatnya. Saya bersyukur karena saya kenal secara bukan kebetulan pasti dengan Pak Pendeta Fu, dan akhirnya kami baru kenal, tapi kita udah pergi ketemunya di beberapa tempat loh Pak Perianto. Saya yang lebih lama kenal Pak Perianto aja belum pernah ketemu nih. Keren itu, keren. Berarti next ke Nias ya. Next year berarti ke Nias ya. Kayaknya harus dijadwal nih. Iya, jadi saya ketemu dengan Pak Pendeta tuh di medsos, terus langsung kita atur waktu ketemu, dan kemudian kita ketemu, langsung kita bikin acara belajar tentang Israel 10 minggu berturut-turut, dan ternyata lanjut ya Pak Pendeta Fu ya. Kita tetap lanjut. Sampai ke 17 ya. Sampai ternyata tiap minggu ada aja topik gitu ya Pak. Iya. Kebetulan banget gitu loh, ada aja topik. Saya ingat kan biasanya kita waktu belajarnya tuh Selasa ya. Beberapa kali tuh harus tertunda karena saya ke TV One untuk pertama sepak bola, pertama Al Zaitun dulu ya. Al Zaitun, terus cancel lagi, ada lagi karena bola timnas. Terus yang terakhir kemarin itu gara-gara perang. Nah, jadi kayaknya Tuhan menyediakan tim doa, yakni dari SDFKK. Amin. Ya, setiap kali ada sesuatu ya, jadinya saya dapat teman doa. Terima kasih ya, bukan kebetulan ya. Dan akhirnya saya sama Pak Pendeta Fu dan suami saya dengan istrinya Pak Pendeta Fu juga sudah pernah ketemu di Bali, terus kita ke Batam ya. Padahal nggak janjian, tapi kita berada di acara yang sama gitu loh. Aduh, dua tempat itu nggak janjian ya. Iya benar. Jadi ya itulah ya, semoga nanti suatu saat Pak Perianto juga kita bisa ketemu. Iya, nah tadi saya mau update dulu ya, Bapak Ibu semua yang nonton di YouTube. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini saya tahunya dari mana ya infonya ini? Saya dapat infonya dari
Israel. Memang saya tidak di Israel, tetapi saya dapat informasi dari orang-orang di Israel karena saya ada di dalam grup dan saya pernah diundang oleh pemerintah Israel sehingga kita dimasukkan ke dalam satu grup gitu ya, grup wartawan Kristen. Nah, jadi banyak banget orang bilang, Monik tuh buzzernya Israel. Enggak, Bapak Ibu, saya udah diundang sama mereka sejak 2017 dan karena saya wartawan sebetulnya. Jadi saya direkomendasikan oleh seorang hamba Tuhan dari Kuala Lumpur ya, seorang hamba Tuhan dari Kuala Lumpur. Oh, gini, dia orang Malaysia tapi dia pelayanannya di Pakistan gitu loh ya. Jadi dia ya dari Pakistan lah boleh dibilang seperti itu. Jadi saya bersyukur untuk orang-orang baik yang dikirimkan Tuhan untuk saya, puji Tuhan. Nah, saya ingin kasih ini dulu ya Bapak Ibu di tanggal 6 November ini sudah sebulan lebih sejak tragedi 7 Oktober 2023 di mana 1.400 orang yang waktu itu berada di tanah Israel terbunuh oleh serangan kelompok teroris Hamas. Dan ada 240 dari 28 negara yang disandra, diculik, dibawa ke Gaza. Nah, sekarang ini mungkin Bapak Ibu tahu bahwa selain ada roket dari Gaza, juga ada roket dari Lebanon. Lebanon itu ada namanya Hezbollah ya. Nah, ini Hezbollah dan Hamas itu sama. Mereka ini kelompok militan berbasis agama dan mereka juga selama ini mendapatkan bantuan baik itu dana, pelatihan militer dari Iran. Nah, selain dari utara, Israel juga diserang gitu ya oleh roket dari Houthi. Houthi ini adanya di Yemen, Bapak Ibu. Nah, jadi utara ada Hezbollah. Sebelah sisi barat ada Hamas. Di selatan ada Houthi. Nah, ini yang di sebelah timur di sebelah timur agak ke atas. Nah, itu tuh ada Suriah. Nah, itu milisi-milisinya Iran, milisi-milisi Syiah itu tuh udah ngumpul di perbatasannya Israel dan Suriah. Jadi jika terjadi perang bisa masuk kapan saja dari Suriah. Nah, itu ya Bapak Ibu dan juga kemarin, 2 hari lalu Aljazair mendeklarasikan perang juga dengan Israel. Nah, Bapak Ibu mungkin pikir, Aljazair kalau lihat peta kan jauh ya. Nanti sebentar kalau sempat saya akan perlihatkan peta sehingga Bapak Ibu dapat bayangan secara geografi seperti apa. Nah, Aljazair itu memang jauh dari Israel, tetapi dia tuh punya akses ke laut. Nah, laut Mediterania. Nah, jadi ngebayang dong, jadi ini tuh di hari segala sudut. Nah, tetapi apakah ini menyeramkan? Iyalah menyeramkan karena Israel kan kecil, tiny, mungil gitu. Tapi tadi Pak Pendeta Fu sudah menyampaikan tentang bagaimana Abraham dengan istrinya yang mandul, lalu anaknya juga punya mandul juga gitu ya. Jadi ini secara alamiah sepertinya selalu Israel, bapak-bapak leluhur Israel itu menghadapi tantangan gitu ya, alamiah, secara natural mereka tuh nggak bisa punya anak dengan mudah. Tetapi kenapa Tuhan malah menjanjikannya memilih mereka gitu ya untuk melahirkan sebuah bangsa. Jadi saya bersyukur ya bahwa Israel itu selalu hal yang impossible, hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil itu bagiannya Israel. Jadi kalau mereka secara sejarah mereka aja kayaknya punya keturunan aja susah. Nah, Tuhan ingin menunjukkan bahwa nih loh,
semuanya kamu tuh karena aku, karena Tuhan. Nah, jadi sampai sekarang saya juga ngelihat, buset, Israel diserang banyak banget loh nanti nih. Gimana caranya Tuhan, negara seupil ini gitu ya, kalau kita bilang kecil banget, sama Pulau Jawa, lebih besar Pulau Jawa, gimana nih Tuhan? Tapi saya ingat ya bahwa emang Tuhan tuh selalu mendeklar bahwa semua yang terjadi yang berkaitan dengan Israel itu haruslah semuanya melibatkan Tuhan. Jadi hal-hal yang nggak mungkin, hal-hal yang mustahil, nah itulah bagiannya Tuhan. Nah jadi saya bersyukur untuk iman ya, kita melihat Israel tuh selalu kita ada muncul iman sedikit untuk kita bisa mengerti bahwa ya janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, selain ada tantangan tadi dari luar, nah Bapak Ibu ini tantangan dari dalam juga banyak. Misal ya Bapak Ibu, ini ada stabbing di Yerusalem. Nah, di Yerusalem itu ada serangan karena ada Arab School. Jadi ada orang yang membuat kayak tanda kutip ya, ada serangan dekat kantor polisi di Yerusalem, nama areanya Shalem. Ini dekat dengan kota tua. Nah, di sini penyerangnya itu dari sekolah Arab. Sekolah Arab, dan mereka akhirnya polisi menangkap seorang yang diduga terlibat dalam sebuah serangan. Jadi bukan hanya dari luar tetapi dari dalam Israel sendiri. Tantangannya adalah satu, rasial, kerusuhan rasial atau bentrok rasial. Jadi antara Arab sama Yahudi. Yang kedua, bentrok antar agama. Jadi kalau Arab dan Yahudi kan udah jelas ya, bisa Yahudi Israel melawan Arab Israel atau Arab negara Palestina ya. Nah, bisa juga antar agama. Kalau antar agama ini lebih runyam gitu ya, karena bisa Arab Muslim Israel dengan Arab Muslim Palestina. Nah, itu yang bisa terjadi. Nah, mungkin saya bisa kasih tahu fakta juga kepada Pak Perianto. Ini untuk YouTube-nya Pak Perianto ya. Ada yang menarik dari Pak Perianto, yang menarik dari Beduin. Ini warga Israel, orang Arab Beduin yang Islam, warga negara Israel. Nah, ada Beduin family ini dari Tel Sheva. Mereka ini menawarkan Bapak Ibu semua yang menonton di YouTube, mereka menawarkan uang $1 juta kepada siapa saja yang memberikan informasi tentang kasus pembunuhan yang menimpa keluarga mereka. Nah, nama keluarganya yang tewas pada 7 Oktober 2023 adalah Osama Abu Asa, dan dia terbunuh. Nah, ini dia. Nah, jadi justru orang Arab Israel, orang Beduin, orang ini minta supaya siapa saja yang bisa menginformasikan tentang pembunuh anak keluarga Abu Asa ini yang bernama Osama, maka mereka akan kasih uang $1 juta. Coba, ini Arab loh. Nah, kita tahu kan orang-orang dari Gaza itu yang datang itu adalah orang Arab juga. Nah, jadi mungkin saya ingin sampaikan satu fakta yang penting Bapak Ibu di sini, bahwa korban yang tewas pada tanggal 7 Oktober itu bukan orang Yahudi saja. Ini yang paling penting. Orang Indonesia menganggap bahwa peristiwa yang terjadi tanggal 7 itu semuanya orang Yahudi. Enggak Bapak Ibu. Ada juga orang Arab. Orang Arab Beduin yang tewas itu ada 10. Lalu yang dibawa disandra ke Gaza itu ada 5 Bapak Ibu. Nah, jadi wajar ada kayak keluarga si Osama Abu Asa ini yang memberikan $1 juta kepada orang yang bisa memberikan informasi tentang pembunuh Osama Abu Asa.
Nah, kemudian juga saya ingin memberitahukan bahwa di Israel beredar hoax, beredar informasi palsu bahwa dikatakan sandera yang dibawa ke Gaza ada 240 orang telah ditemukan, diklaimnya begitu ya, sudah ditemukan di rumah sakit Sifa. Nah, ini tidak benar ya, ini tidak benar. Sejauh ini belum ada informasi tentang sandera. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada penonton dari YouTube Pak Perianto. Mungkin ada pertanyaan dulu Pak Perianto atau dari chat, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke. Ini sih sebenarnya hanya sedikit. Ini dari Armansyah, mungkin nanti bisa juga dijawab Bu. Ini seakan-akan Israel dikeroyok. Seakan-akan Israel dikeroyok, padahal Israel juga lebih licik. Di belakangnya juga ada Inggris, Amerika, dan Eropa. Tetapi Palestina tak akan terbendung. Silakan. Iya, Palestina. Jadi gini, saya selalu ingin sampaikan gini ya kepada Bapak Ibu semua yang nonton. Palestina itu sejak Israel berdiri tahun 1948, Israel itu tidak anti Palestina loh. Israel justru oke menerima waktu negara tanahnya itu dibagi dua. Paham ya? Pada tahun 1947 ketika keputusan bahwa tanah tersebut akan dibagi dua oleh PBB, Israel oke, nggak masalah, Israel terima. Justru yang nggak terima adalah negara-negara Arab. Ada 13 negara Arab yang tidak menerima. Dan apa yang terjadi gara-gara mereka tidak terima? Akhirnya mereka kalah voting. Yang setuju ada 33. Nah, jadi Israel nggak pernah bermasalah dengan Palestina gitu ya. Dan Israel juga sudah memberikan tanah Bethlehem, tanah Yeriko, tanah Nablus, Jenin, itu semuanya untuk tepi barat lah. Tepi barat itu Yudea dan Samaria. Diberikan untuk siapa? Untuk Palestina supaya bisa berdiri. Jadi kalau Israel anti Palestina pasti nggak dikasih tanah dong. Benar nggak Pak? Betul. Iya kan? Coba sekarang Pak Perianto, Pak Pendeta mau nggak ngasih tanah ke saya? Nah, tapi Israel mau loh kasih tanah. Kenapa? Ya karena itulah dia oke aja. Yang penting saya bisa hidup tenang, saya bisa hidup damai. Nah makanya dia jadi memberikan tanah tersebut. Sama dengan Gaza. Gaza itu direbut oleh Israel tahun 1967, tapi kemudian tahun 2005 Israel kasih tanah Gaza untuk Palestina. Nah, jadi artinya apa? Artinya dia nggak masalah kan dengan adanya tetangganya yang bernama negara Palestina, benar nggak? Ya. Gitu. Jadi jangan menganggap Israel itu anti Palestina ya, enggak. Tapi kita semua itu tentu anti kekerasan. Kita nggak setuju dengan kekerasan, kita nggak setuju dengan terorisme. Bahkan di negara kita sudah punya pengalaman buruk tentang terorisme. Nah makanya di negara kita ada Densus 88 gitu ya Bapak Ibu. Yes. Jadi mohon dipahami, mohon dibedakan antara negara Palestina dengan kelompok yang ingin dilawan, bisa begitu ya bilangnya ya. Karena kan juga di Densus 88 juga melawan teroris gitu ya, bisa dibilang. Betul. Gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ini dulu gitu ya. Ada lagi mungkin silakan. Dari chat mungkin itu aja. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan oleh Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta Fu. Dari saya cukup, Bu Monik sudah lengkap ya menjelaskannya. Jadi saya sesuatu yang harus dengan pikiran yang jernih, seperti Pak Peri itu bilang, sejarah tidak terlepas dari sebuah sejarah untuk
kita perhatikan dengan baik-baik. Berdirinya dari standing point-nya dari mana dulu, dan Bu Moni udah jelaskan. Kasih tanah loh, ya kan? Mana mau orang kasih tanah. Nah, berdirinya dari titik poin di situ. Terima kasih. Iya. Dan mungkin juga Oke. gini kali ya, Pak siapa namanya, Pak Pendeta Perianto, mungkin juga gini ya, yang perlu kita kasih tahu nih kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, Israel sama Palestina itu pernah dapat Nobel perdamaian loh, gitu. Ya. Nobel perdamaian tuh 2 kali. Jadi pertama sama Mesir dapat Nobel perdamaian, kedua sama Palestina. Jadi artinya ada upaya kan untuk berdamai. Kita aja belum pernah loh dapat Nobel perdamaian. Betul. Ya. Jadi jelas sekali ya bahwa kita mungkin boleh simpulkan jelas sekali bahwa di tanggal 7 itu sebenarnya bukan pergerakan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina, Bu ya. Ini kita harus sampaikan. Karena banyak yang berkoar-koar begitu sih. Karena ini Hamas melakukan tindakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Nah, itu ya, ini menarik nih. Kalau memang mereka mau memperjuangkan Palestina merdeka, sekarang ini presiden Palestina siapa? Ya, Mahmud Abbas ya. Mahmud Abbas. Nah, jadi mereka mau mendongkel, kalau mau mendongkel Mahmud Abbas, silakan. Jangan usik Israel, bener nggak? Jadi mintanya urusan jangan internal, di Israel ya. Iya, urusan internal Betul, jangan dibawa-bawa Israelnya. Beda dong gitu loh. Kan mereka mau katanya berjuang, oke, berjuang untuk kemerdekaan. Nah, sekarang presidennya siapa? Abbas. Nah, Abbasnya berarti nggak dianggap kan sama si Hamas ini. Abbas nggak dianggap sama Hamas. Nah, terus dia bikin ulahnya kenapa di Israel gitu loh. Ini salah sasaran banget. Nih kayak gimana ya? Kayak mau mukul lalat tapi nginjek harimau. Betul. Jadi ya gitu. Mudah-mudahan tapi nah itu juga ya Bapak Ibu, untuk apa juga Hamas bilang mengklaim ya berjuang untuk kemerdekaan. Orang Israel ya udah keluar dari Gaza sejak tahun 2005. Ya enggak? Betul. Kan udah keluar, gimana caranya? Kecuali Israelnya saat ini lagi ada di Gaza, ini nggak ada loh. Gitu. Ini sih saya hanya ngajak mikir berlogika, logika deh, pakai logika Bapak Ibu semua, pakai logika. Ya. Oke, betul sekali. Nah, kita akan coba melihat ini aja Bu ya, sebentar ya. Ini kalau mungkin bisa di ini memang lagi hangat-hangat, dan kalau misalnya bisa dijawab boleh dijawab, kalau enggak mungkin langsung masuk ke materinya Ibu aja kali. Dari Dorce, fakta Israel kira-kira berapa lama lagi nih Hamas rata dengan tanah? Saya nggak bisa jawab. Hamas saat ini memang sudah ini ya bisa dibilang terkucil ya, karena dia daerah kekuasaannya di Gaza Utara, dan juga di kota Gaza itu sudah semakin diperkecil oleh Israel. Mungkin Pak Perianto mau share PPT saya? Oke. Sebentar ya. Ya, silakan. Saya mau kasih lihat, ada. Nah, ini dia. Nah, ini dia Bapak Ibu bisa lihat di slide ini, kelihatan ya slide-nya? Ya, bagus sekali, bagus. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah wilayah Gaza Utara. Nah, jadi warna biru adalah wilayah yang sudah dikontrol oleh IDF, oleh tentara Israel. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya?
Nah, jadi di Ya, sini jelas. sudah dikontrol oleh Israel. Di sini di tengah juga dikontrol oleh Israel. Jadi artinya wilayah Hamas hanya ada di area warna pink ini saja. Nah, karena itulah Israel minta supaya warga Gaza, warga sipil yang ada di Israel Utara ini, Bapak Ibu, itu untuk pindah ke selatan. Paham ya? Untuk pindah ke selatan. Ya. Nah, jadi inilah gitu ya, nggak akan diusik yang di selatan. Di selatan itu warga sipil bisa hidup karena bukan ini, Israel tidak menyasar warga sipil. Israel hanya menyasar Israel menyasar anggota Hamas. Nah, masalahnya anggota Hamas itu selalu ngumpetnya di tengah-tengah permukiman penduduk atau menaruh senjata mereka di tempat-tempat yang nggak boleh seharusnya ya. Misal di masjid, di sebelah gereja, di sekolah, di rumah sakit, yang sebetulnya tidak boleh dalam hukum perang, itu tidak boleh diserang. Nah, ini dia jadinya Bapak Ibu. Nah, ini sekalian saya infokan bahwa Israel itu mengizinkan bantuan makanan untuk kemanusiaan, bantuan kemanusiaan ya. Ada makanan, ada obat, ada dokter, ada BBM, pakaian, tenda, itu semuanya boleh masuk. Nah, Bapak Ibu lihat dari tanggal 21, 22, 23, 24 sampai tanggal 3 kemarin ini segini nih. 36 ini apa? Truk. Truk masuk 36, 68 truk, 61 truk, 70 truk, 59 truk, 38 truk, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu semua, ini memang situasi yang tidak ingin dilakukan oleh Israel. Tetapi kenapa Israel harus melakukannya? Karena ada Sandra. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu ingat bahwa Israel juga selalu menginfokan untuk warga sipil itu dievakuasi. Cara evakuasinya gimana? Mereka itu disuruh diberitahukan lewat selebaran yang dijatuhkan dari udara atau di telepon. Di telepon namanya robocalls. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu bisa lihat saya kasih lihat, oke, mungkin ini dulu ya Pak Pendeta. Gaza itu kayak apa, jalur Gaza, biar gampang ya Bapak Ibu tahu. Ya. Bisa ke yang nomor 1 dulu Pak, slide-nya. Nomor 1. Oke, sebentar ya. Iya, yang depan. Ini udah kok, ini nomor 6 udah, sebentar. Nomor berapa jadinya? Ini udah nih, oke sudah ya. Bapak Ibu ini dia peta dunia. Nah, kalau Bapak Ibu lihat peta dunia Indonesia kelihatan ya dari sini ya. Maksudnya dari layar Bapak Ibu semua kelihatan Indonesia. Rusia gede banget, lihat tuh di atas. Lalu apalagi ada Kazakhstan, Mongolia, Cina juga termasuk luas. Iran luas sekali, Saudi Arabia luas. Dan Israel hampir nggak kelihatan, malah nggak kelihatan sama sekali ya. Dibandingkan Suriah saja, Suriah lebih besar. Nah, jadi memang ini negara nggak kaleng-kaleng lah. Sekecil ini coba satu-satunya negara Yahudi di Timur Tengah, satu-satunya negara non-Arab di Timur Tengah, satu-satunya negara yang bukan Islam gitu ya secara mayoritas di Timur Tengah, tapi mereka survive. Bahkan mereka sudah membuktikan mujizat yang terjadi selama ini yang disaksikan oleh negara-negara tetangganya. Nah, ini dia peta Israel. Kalau kita perbesar, kita akan bertemu dengan negara tetangga Israel, ada Mesir, Yordania, di atas Lebanon, lalu juga ada Palestina ya, tepi barat dan Gaza itu. Nah, Bapak Ibu tadi kan saya ngomongin tentang Yaman ya. Houthi dari Yaman. Nah, ini bayangin dari sini loh, jauh banget dia mau ke sini.
Nah, mungkin pertanyaannya emang roket Houthi nyampe kalau dari sini? Dia nggak dari sini langsung ya, tapi dia agak deket. Jadi dari pelontarnya tuh dia di daerah sini nih, daerah deket Laut Merah. Nah, jadi bahayanya di situ Bapak Ibu. Sekarang ini perang modern dengan drone dan itu bisa diterbangkan dari tengah laut. Nah, ini yang tadi saya bilang Al-Jazair juga memerangi Israel dan mereka itu punya akses ke di sini nih, Laut Mediterania. Jadi dia bisa dari sini kapalnya turun ke bawah, masuklah ke Israel. Nah, ini peta Israel, Bapak Ibu, sekali lagi kecil, nggak kelihatan, lebih gedean Siprus kali dengan Israel. Enggak sih ya, gedean Israel lah dibandingin Siprus ya. Lalu ada ini peta Gaza. Gaza itu di mana? Gaza itu di sini ya, berbatasan dengan Laut Mediterania. Lalu juga berbatasan dengan Rafah di Mesir. Berbatasan dengan Israel di utara dan di sisi timurnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, inilah yang dikuasai oleh Hamas. Dan tepi barat atau West Bank atau Yudea dan Samaria di Alkitab Bapak Ibu. Nah, di tepi barat inilah yang berkuasa Fatah namanya. Fatah sekarang ini menjadi penguasa Palestina sehingga Presiden Mahmud Abbas itu dari Fatah. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat dari peta Gaza kita akan geser sebentar ke ini peta jalur Gaza ya Bapak Ibu. Peta jalur Gaza Bapak Ibu bisa lihat ini jadi jalur Gaza tuh kecil ya. 41 kilo panjangnya dan 10 kilo lebarnya. Nah, yang tadi saya tunjukkan di awal-awal Pak Pendeta Perianto, inilah di sini nih dibagi duanya. Di sini ya, di antara nomor 2 dan nomor 3 dibagi 2 gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat daerah yang mau untuk warga sipil itu lebih luas di sini ya. Lebih luas di sini. Tapi jangan salah, kemarin ada serangan dari Khan Yunis yang diarahkan ke Israel. Masih ada serangan. Dan di Rafah sini mereka juga baru-baru ini juga menyerang dari Rafah. Jadi kayaknya akan meluas nih ke sini nih, bahayanya di situ. Nah, Rafah ini sekali lagi berbatasan langsung dengan Mesir, Bapak Ibu. Nah, ini peta Gaza, kalau kita perbesar, kalau kita zoom, kita tarik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada ini kota Khan Yunis, lalu ini kota yang lumayan besar di Gaza, di jalur Gaza, dan dia berbatasan langsung dengan garis putus-putus ini perbatasan Israel dengan Gaza ya. Nah, Bapak Ibu, saya pernah ke Kibbutz Nirim. Kibbutz Nirim itu di sini. Jadi dia 2 kilometer dengan perbatasan Gaza, dengan kota Gazanya itu 7 kilo. Itu ya, dia perbatasan dengan Gaza itu hanya 2 kilo. Dan saya bisa ngelihat loh itu masjid, apa namanya, menara masjid terbesar di kota Gaza. Nah, jadi itu dia, kalau Bapak Ibu lihat, apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober itu sampai ke sini nih. BRI ini yang salah satu yang menjadi paling buruk mendapatkan apa namanya diserang teroris 70 orang. Jadi tingkat kematiannya sangat tinggi, sekitar lebih dari 100-150 orang tewas di BRI. Bahkan ada dugaan sampai 200 gitu ya. Apalagi ya yang saya ingin kasih tahu dari sini. Reim ini ada militer, markas militer, ini juga mereka juga menjadi sasaran. Nir Oz juga ada pos militer, ini juga mereka menjadi sasaran. Nah, jadi ada 29 kibbutz atau permukiman Yahudi yang disasar oleh pada serangan
teror tanggal 7 Oktober. Nah, ini waktu saya ngirim, coba Bapak Ibu lihat. Kayak gini doang pagarnya. Nih fotonya baru pertama kali loh saya kasih lihat di YouTube, sebelumnya belum pernah loh. Bahkan di YouTube Fakta Ini Israel pun belum pernah. ini perbatasan nih, perbatasan Ya, ini mana? kami dinirim dengan perbatasan Gaza. Jadi ini sebelah ini nih udah Oh, Gaza. udah Gaza. Oh, keren sekali. Iya. Oke, Nah, lanjut. jadi pagarnya kayak gini, Pak Pendeta. Nah, ini ada sensor geraknya. Jadi waktu kami datang ke sini nih, segini banyaknya wartawan, Mhm. udah wartawan dari berbagai negara ya, saya dan suami saya yang dari Indonesia. Nah, kami waktu ke sini sensor geraknya dimatiin, kalau enggak entar pasukan datang, dipikirnya ada penyusup, bahaya kan. Jadi ya udah dimatikan sensor geraknya. Nah, jadi waktu tanggal 7 Oktober ini jebol ini, Bapak Ibu semua. Emang sih kayak kandang ayam ya, maksudnya jeruji kandang ayam doang gitu loh, rapuh banget ini, bukan beton. Nah, inilah yang Israel gitu ya. Israel itu berusaha transparan sehingga mereka memperlihatkan kepada kami kehidupan di perbatasan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini kembali lagi nih saya dinirim, Bapak Ibu ini nirim, dan saya bisa melihat menara masjid di Khan Yunis. Nah, waktu ada serangan inilah yang terjadi nih. Serangan ke Sikim, ke Sderot, Kafar Aza, Be'eri, Kibbutz Re'im, Kisufim, Magen. Kami waktu itu ketiga tempat ya. Ke pusat IDF di dekat perbatasan, terus ke Nirim, dan kemudian kita ke satu kibuts lagi, saya lupa namanya apa. Nah, kita makan siang di situ, dan betapa kagetnya saya, yang melayani kami itu jilbaban. Beberapa orang jilbab semua. Oke. Jadi kayaknya tuh orang-orang Gaza yang boleh kerja di situ gitu loh. Jadi dia yang masak, terus tapi sayangnya nggak boleh direkam, nggak boleh difoto. Jadi kan saya izin dulu ya, boleh nggak saya ini? Oh no katanya gitu. Jadi mereka menolak. Mungkin demi keselamatan mereka sendiri ya, karena kalau ketahuan mereka kerja di orang Yahudi itu mereka mungkin akan nggak disukai oleh komunitas mereka. Jadi mereka berusaha untuk tidak terlihat gitu. Nah, kemudian ini adalah bayi-bayi dan anak 30 orang disandra dibawa ke Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023. Sampai hari ini Bapak Ibu semua, Palang Merah Internasional belum pernah mengunjungi para sandra. Padahal kewajiban dari aturan ya, dalam kalau ada konflik, ada peperangan, Palang Merah itu harus bisa bertemu dengan sandra. Kenapa? Karena mereka perlu dirawat, yang sakit perlu diobati, anak bayi apalagi mereka butuh dikasih susu, dikasih makan, diganti popok dan sebagainya. Nah, jadi yang saya ingin juga Bapak Ibu bisa saya nggak mau adu jumlah. Saya bukan bilang oke, saya sering kali disindir atau apa namanya, dibilang, segini doang korbannya, kamu nggak mikirin tuh ribuan anak Gaza. Sekarang semua jiwa itu berharga, semua anak di dunia mau di mana saja itu harus pertama diselamatkan. Makanya saya menentang aborsi, gitu ya. Jadi konsisten dari masih orok, janin gitu ya, dari masih janin sampai orok, sampai dia remaja, bahkan saya menentang hukuman mati. Termasuk untuk teroris, saya menentang hukuman mati. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan bisa mengubah hati manusia. Siapa tahu ketika dia di penjara, dia justru bertemu Tuhan.
gitu ya. Nah, jadi jangan salah loh bahwa oke, kita mengasihi semua orang. Kita harus mengasihi anak-anak di Gaza, mengasihi anak-anak di Israel. Kita tidak ingin mereka menjadi korban dalam konflik. Tetapi kita juga mengasihi, ya. Tetapi apakah kita setuju pada kekerasan? Tidak. Apakah kita setuju pada penyanderaan, penculikan? Tidak. Apakah kita setuju pada terorisme? Tidak. Nah, karena itu mengasihi konteksnya apa dulu nih? Apakah kita mengasihi tindakan kekerasan? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi kita mengasihi semua orang, mengasihi anak-anak yang menjadi korban, karena itulah Israel memerintahkan evakuasi dilakukan agar korban tidak jatuh, korban anak sipil, korban anak, korban warga sipil, korban yang bukan kombatan. Nah, ini dia sandera-sandera yang sampai saat ini belum diketahui hidup atau mati. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada opa, oma, ada anak. Jadi random banget gitu loh mereka ngangkut orangnya. Ada orang Thailand, udah jelas-jelas orang Thailand mukanya secara fisik beda ya sama orang Yahudi, tapi kok bisa aja masih aja dibawa sama si Hamas ini. Nah, ini dia orang-orang yang diculik ya. Ini datanya maaf saya belum ganti, ini masih 203, waktu itu masih pendataan di awal. Lalu kemudian orang keluarga demi keluarga melaporkan bahwa mereka tidak menerima kabar dari si A, si B, si C. Akhirnya data bertambah sehingga mencapai 240. Lalu ini ada seorang yang ironis, dia selama ini berjuang untuk perdamaian, tetapi dia berakhir dalam penyanderaan. Disandra oleh orang-orang yang selama ini ia promosikan sebagai orang baik. Nah, ada dua yang sudah dibebaskan, keduanya warga negara Amerika. Ini bapak yang kehilangan istri dan 2 anaknya. Ini satu keluarga dibawa. Ada seorang yang yang disandra seluruh keluarganya 10. Nah, ini Wow. menyedihkan ya. Nah, ini di Kfar Aza itu ada 40 bayi yang tewas. Jadi Bapak Ibu ini juga saya dituduh hoax. Katanya nggak ada 40 bayi tewas dipenggal. Saya nggak bilang 40 bayi dipenggal, tidak bilang begitu. Harus dengar baik-baik video saya short. Saya hanya bilang ada 40 bayi ditemukan di Kfar Aza di salah satu kibbutz dan ada beberapa yang dipenggal. Beberapa, jadi bukan 40 ya. Nah, apakah Israel memperlihatkan foto? Ada, tapi tidak dipublikasikan. Kenapa? Karena ini menyangkut kepantasan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini rumah-rumahnya seperti ini dan kemudian terjadinya seperti ini. Gitu ya, dibakar. Ada yang dibakar, ada yang rumahnya dihancurkan dan sebagainya. Jadi sekali lagi apakah kalau dari jumlah kok 40 banyak banget. Bapak Ibu, orang Yahudi itu tidak mengenal aborsi. Jadi satu keluarga punya anak 6, punya anak 7 itu normal, lumrah. Sama kayak kita mungkin di Indonesia punya anak 2 atau 3. Buat mereka 6 atau 7 anak itu lumrah. Nah, satu kibbutz itu bisa ada 50 sampai 150 rumah. Artinya 150 keluarga. Nah, bayangin 150 keluarga, semua setengahnya aja punya anak. Nah, itu setengahnya aja punya bayi. Nah, itu udah berapa gitu ya. Nah, jadi angka 40 itu sesuatu yang masuk akal gitu ya, bukan lebay, bukan bombastis, bukan melebih-lebihkan. Itu aja yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ini ada bukti-bukti ya bagaimana ada bayi dan juga ada kamar
kamar anak yang jelas-jelas, dan ini harus saya tutupi karena ini gambar yang mengerikan. Saya cepat saja ya. Jadi supaya Bapak Ibu hanya tahu bahwa itulah kejadiannya gitu ya. Dan nah ini salah satu kibuts yang terindah, yakni kibuts Be'eri, dan saking indahnya mereka sampai bilang Tuhan menciptakan tempat yang begitu asri, begitu indah, kibuts Be'eri ini seperti surga. Kekurangannya hanya apa? Dekat dengan Gaza. Hampir mereka ngomongnya seperti itu. Jadi saking indahnya dikasih satu yang membuat itu tidak indah gitu ya, karena berdekatan dengan Be'eri. Nah ini rumahnya nggak pakai pagar Bapak Ibu. Nih lihat rumahnya nggak pakai pagar. Jadi modelnya tuh emang kalau teroris masuk dia bisa langsung nyerang masuk ke setiap rumah. Nah bayangin ada 70 teroris masuk bawa senjata, dan tentu saja ini keadaan yang sangat mimpi buruk pun masih lebih bagus mungkin ya daripada apa yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian ini kibuts Be'eri yang tadi ya, Bapak Ibu di sini asri. Kalau musim semi mereka punya padang gitu ya, padang rumput dengan bunga anemon. Nah, sekarang mereka harus tinggal di pengungsian karena banyak sekali rumah yang rusak. Nah, kalau kita lihat di akta pendirian Hamas, Bapak Ibu akan melihat bahwa Hamas itu tidak ingin sama sekali berdamai dengan Israel. Karena itu mereka solusinya untuk Palestina adalah melalui jihad. Ini ada di piagam pendirian Hamas. Sementara Israel pada saat deklarasi kemerdekaan tahun 48 mereka jelas-jelas ingin bersahabat dengan semua tetangganya. Palestina. Iya, dan siapa saja ya, maksudnya bukan hanya Palestina gitu ya. Nah ini Hamas Charter ini tahun 1988 ya berdirinya. Nah kemudian Bapak Ibu ini ada kata makna Hamas dalam bahasa Ibrani yang artinya kekerasan, cruel, violence, apalagi unrighteousness, unrighteous, injustice. Nah ini semua memang kesannya cocokologi ya, karena apa? Karena kan Hamas itu akronim sebetulnya. Akronim dari ini, Harakah Al-Mukawamah Al-Islamiyah. Gerakan perlawanan Islam. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani memang betul ada kata Hamas yang artinya kekerasan. Nah, jadi kalau di total ada berapa kali kata Hamas itu muncul di Alkitab? Ada 60 kali. Nah, Hamas itu adalah bagian atau ideologinya disebut sebagai ideologinya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin sudah dicap sebagai teroris oleh Ikatan Cendekiawan Arab Saudi. Lalu Al-Azhar Mesir, banyak nih ulama-ulama Indonesia, kiai-kiai itu lulusan Al-Azhar Mesir. Dan Al-Azhar Mesir itu melarang gabung dengan Ikhwanul Muslimin. Pengadilan Mesir malah sudah masukkan 5 tokoh Ikhwanul Muslimin ke daftar teroris. Setahun 2021 loh. Nah, pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin di Mesir ini dihukum seumur hidup penjara. Jadi Bapak Ibu di negara asalnya Ikhwanul Muslimin itu dilarang. Nah mungkin Bapak Ibu apa hubungannya sama kita gitu ya? Ya ada lah hubungannya. Karena itulah gitu ya, Mesir mati-matian menolak evakuasi Gaza ke Mesir. Mereka nggak mau. Karena satu itu ya ideologi yang dilarang di Mesir. Dan yang kedua Bapak Ibu, Mesir punya pengalaman yang buruk terhadap pengungsi dari Gaza. Waktu itu tahun 78 seorang menteri kebudayaan Mesir bernama Yusuf Al-Sibai dia dibunuhnya oleh orang Palestina yang menolak gitu ya, yang tidak setuju dengan pendapatnya si Sibai yang mendukung perdamaian antara Mesir dengan Israel. Jadi
bayangin ya, ini sesuatu yang kayaknya aneh tapi nyata ya. Ini kan Mesir ya, negara Mesir yang mau berdamai. Lah kok malah pengungsi Palestina yang ada di Mesir yang ngamuk gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Dan lebih ironis lagi, karena apa? Sisi Bai ini tewas saat menghadiri konferensi perdamaian. Coba. Jadi, aduh, ya itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu dapat memahami ya kenapa nih si Mesir kok dia nggak nolongin ya orang-orang Gaza ini supaya bisa masuk ke Mesir. Bahkan Arab Saudi, Yordania semuanya nggak setuju kalau pengungsi ini masuk ke wilayah mereka. Mereka maunya pengungsi Gaza tetap berada di Gaza. Kalau kita perhatikan waktu Suriah, ada konflik Suriah, pengungsi dari Suriah itu bisa kemana-mana ya, bisa ke Eropa, bisa ke Turki. Nah ini Turki pun sekarang nggak mau. Mesir, Turki, Yordania, Arab Saudi itu nggak mau. Kalau pengungsi dari orang-orang yang evakuasi dari Gaza itu keluar dari Gaza, istilahnya seperti itu. Nah ini tadi udah kita bahas dan ini sudah juga. Jadi itu saja yang mungkin saya bisa bagikan Bapak Ibu. Terima kasih untuk sudah mau melihat, sudah mau menyimak. Terima kasih Pak Pendeta. Maaf kalau waktunya jadi panjang. Oke, ya luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk Ibu Monik udah menyampaikan materi yang sangat luar biasa saat malam hari ini. Ya, semoga saja kita semua boleh terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Semoga saja juga suara saya bisa kedengaran. Iya ya. Oke. Kedengaran. Baik. Kedengaran, Baik, Pak. bagus sekali. Oke, jadi mungkin saya simpulkan gitu ya, artinya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Monik di sini, bahwa apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober itu bukanlah sebuah gerakan yang mengatasnamakan Palestina secara keseluruhan, tapi ini betul-betul adalah hanya pergerakan yang dilakukan oleh kelompok Hamas aja, yang dimana kita memang melihat itulah yang membuat sampai sekarang ya tentara Israel terus melakukan serangan-serangan yang mematikan, ya kan? Kita melihat bahwa sampai hari ini kalau saya nggak salah Bu Monik, ada sekitar dari Palestina itu ada sekitar 9.000 yang sudah menjadi korban meninggal dunia sejak tanggal 7 Oktober 2023 itu. Ya, oke. Di sini Iya, ada Pak Pendeta. iya, Silakan Bu. maaf, satu hal ya, saya itu tidak ingin perang loh, saya pinginnya damai, makanya kan saya Setuju, setuju. selalu iya, salam damai dari Fakta Israel. Kita semua nggak pingin perang, Bapak Ibu yang ada di YouTube, jangan salah paham ya. Yang saya hanya kepikirannya para Sandra itu kan nggak ikut-ikutan ya, yang mau dikembaliin dulu lah. Nah pasti Israel berhenti gitu ya. Karena kan sekarang kan memang sudah banyak juga ya orang-orang anggota Hamas ini yang ditangkap hidup-hidup ada, yang juga akhirnya tewas juga ada, dan masih banyak yang hidup di negara lain. Jadi orang-orang yang di luar negeri ini yang kayak ada di Beirut, Lebanon, di Istanbul, Turki, di Doha, di Qatar, ya mereka happy-happy aja. Mereka nggak ngalamin apa yang dialamin penderitaan di Gaza. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita juga perlu ingat bahwa pemerintahan yang sah saat ini adalah Palestina di bawah Fatah, bukan di bawah Hamas. Jadi Bapak Ibu harus bisa bedakan juga karena Mahmud Abbas sudah bilang Hamas itu berbeda dan yang resmi adalah Fatah. Terima kasih. Oke, makasih luar biasa sekali ya. Kita memang sebagai orang percaya ya, sebagai orang Kristen dalam hal ini kita nggak pernah merindukan ini terjadi peperangan ya, dan memang itu adalah
sebuah hal yang tidak kita inginkan terjadi, ya kan? Itu sebabnya malam hari ini juga kita membahas soal respon, ya, bagaimana respon orang Kristen soal konflik yang sedang hangat-hangatnya hari-hari ini, ya. Dan malam hari ini tentunya saya juga memberikan kesempatan untuk Pendeta Fu untuk memberikan tanggapannya soal apa yang sedang terjadi saat ini di Timur Tengah. Silakan Pak Pendeta. Baik, Pak Perianto, untuk statement Bu Monik, saya juga seperti itu, bahwa kita tidak menginginkan perang. Kita cinta damai, peace. Ya. Amin. Sejarah pembunuhan pertama terjadi melukai hati Tuhan yang menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Pada waktu Allah menciptakan manusia, pertama kali Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Itu Allah hidup bersama dengan manusia di sana dalam damai. Adam bisa tahu jejak kaki Allah yang datang dan menyapa. Manusia bisa bersahabat bahkan di dalam satu lingkungan yang begitu indah. Tadi bilang kibuts itu ya, yang gak ada kurang apapun juga. Saking gak ada kurangnya, mau gak mau bilang kurangnya cuma satu. Karena ada nah ini ular ini yang mulai godain kan. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, karena serangan godaan, serangan daripada ular tadi, apa yang terjadi? Dosa itu membuat Adam dan Hawa terusir keluar dari Taman Eden. Nah, karena waktu, saya langsung mengajak kita melihat pembunuhan yang pertama di dunia. Karena statement awal Bu Monik tadi, Allah menghargai nyawa. Allah menciptakan jiwa itu. Hidup itu. Lalu siapa yang menghilangkan hidup? Nah, Allah memberi, manusia menghilangkan itu. Yaitu ketika Kain bunuh Habel. Kapankah pembunuhan itu terjadi? Dimulai selesai nyembah Tuhan. Bukan selesai keluar dari pasar habis belanja. Bukan selesai dari habis mandi di sungai. Bukan selesai dari tempat yang lain. Kain dan Habel bawa persembahan, lalu Kain iri. Persembahan Habel diterima, persembahan dia tidak diterima. Nah, iri, dengki, dendam, semua kepahitan akar pahit itu membuat Habel membunuh membuat Kain membunuh saudaranya Habel. Jadi kalau mau tahu, pembunuhan pertama di dunia itu menghabiskan 1/4 penduduk bumi. Sekarang bumi kan 8 miliar lebih. Kalau dulu cuma 4 orang. Nah, mati 1/4 penduduk bumi. Itu mulainya dari mana sih? Betul. Mulainya dari dendam, iri, marah, dengki, segala akar pahit. Yuk, ingat, kita kekristenan kalau diperas, netesnya itu cinta kasih. Kalau agama Kristen itu diperas, netesnya apa? Kasih. Nah, masalahnya bangsa Israel kan masih membaca Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, kita berdoa supaya selaput yang menutupi mata mereka terbuka dan mereka melihat Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi kita berharap segera damai, terjadi jedah kemanusiaan, terjadi pemulihan untuk Palestina, untuk daerah Gaza, dan juga untuk Israel. Kita satukan hati, bergandeng tangan semua. Dari apapun latar belakang kita, kita berdoa dunia segera mengalami sebuah keadaan yang damai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta.
Mungkin nanti ada satu yang mungkin saya akan tanyakan kepada kita malam hari ini, mungkin sebelum kita tutup kali ya Bu ya. Ini nanti boleh dijawab oleh Ibu Monik dan juga oleh Pak Pendeta Fu. Begini, kita harus berani dan memang wajar kalau misalnya kita memberikan respon kita, karena di Indonesia hari-hari ini kita tahu bahwa banyak berita yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Timur Tengah atau di konflik Israel Hamas ini, kemudian apa yang terjadi gitu ya, ketika setelah tanggal 7 Oktober Israel melakukan serangan balik ya di wilayah Gaza, yang memang kita melihat sampai saat ini begitu banyak yang sudah menjadi korban, dan kemudian setelah itu baru muncul kecaman baik dari presiden kita dan juga dari Menteri Luar Negeri, sampai juga berani mengutuk Israel dalam hal ini. Yang lucunya begitu ya, yang lucunya di tanggal 7 Oktober Hamas melakukan serangan awal yang mengakibatkan 1.400 kurang lebih yang meninggal dunia. Sejak itu tidak ada satu kecaman dari orang-orang Indonesia soal serangan dari Hamas ini. Tapi begitu Israel melakukan serangan, baru muncul kecaman bahkan kutukan dari orang-orang terhebat di negara kita Indonesia ini. Bagaimana pendapat dari Ibu Monik dan juga dari Pak Pendeta Fu? Mungkin Ibu Monik dulu deh kayaknya. Silakan Bu Monik. Pak Pendeta dulu deh. Pak Pendeta. Tadi kan saya udah ngomongnya udah banyak. Oke. Pak Pendeta Fu, silakan Pak. Saya melihat bahwa keadilan itu berarti kita bertindak dan berkata-kata yang sama terhadap situasi kemanusiaan. Di pihak manapun yang mengalami tragedi kemanusiaan, kita harus mengungkapkan duka cita kita, kesedihan kita. Dan dimanapun terjadi kejahatan kemanusiaan, di situ kita harus mendudukkan diri sebagai orang yang ikut prihatin. Menurut saya, ya biar Bu Monik ada waktunya, saya kutip kalimat Mother Teresa. Daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menjadi terang di tengah kegelapan. Nggak usahlah kutuk mengutuk. Nggak perlu itu. Kalau kita melihat tantangan yang begitu berat sekarang di sana, saya berdoa, saya punya satu harapan. Indonesia menjadi juru damai. Peran Indonesia diperhitungkan. Indonesia menentukan. Dan bahkan, ini doa saya. Semoga rekaman ini nanti diulang ketika nanti terjadi. Doa saya dari Indonesia, salah satu pemimpinnya bisa menerima hadiah Nobel perdamaian, yaitu menjadi juru damai. Saya angkat jempol untuk yang nanti akan menerima Nobel perdamaian. Dan saya berdoa, dengan iman saya minta sama Tuhan, munculnya penerima hadiah Nobel dalam hal ini. Jadi daripada mengutuki kegelapan, jadilah terang. Amin. Silakan. Makasih. Ya, silakan Bu Monik. Luar biasa ya. Apa Pak Pendeta, apa tadi yang mau ditanyakan? Oke. Tanggal 7 Oktober Hamas melakukan serangan di Israel, ya kan, mengakibatkan 1.400 kurang lebih meninggal dunia, banyak warga sipil juga di sana yang menjadi korban. Lalu kemudian sejak itu tidak ada kita dengar kecaman atau kutukan dari orang-orang terhebat di Indonesia gitu ya, orang-orang pejabat tinggi. Tapi kemudian ketika serangan balik dilakukan oleh Israel, baru muncul kecaman bahkan kutukan dari orang-orang yang luar biasa di Indonesia. Ya kan, bagaimana tanggapan kita sebagai orang Kristen, bahkan juga sebagai orang yang ada di Indonesia soal apa yang disampaikan oleh orang-orang terhebat kita ini. Silakan Bu.
Oke, saya sebagai, warga negara Indonesia yang baik, tentu saja Bapak Ibu, kita semua, bangsa kita sudah tahu ya posisinya seperti apa. Dan, tentu saja kita hanya bisa berdoa buat para pemimpin. Karena apa? Karena memang, kita nggak punya cara lain ya selain berdoa untuk para pemimpin kita. Dan jangan lupa berdoa untuk para pemimpin itu juga termasuk adalah kita berani untuk berkata kebenaran. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata di akhir zaman Tuhan Yesus akan memisahkan bangsa kambing dan bangsa domba. Nah, ini mungkin, bagiannya Bapak-bapak pendeta nih untuk mengulas soal itu, tetapi saya ingin berkata bahwa Tuhan Yesus loh yang ngomong, gitu ya, bahwa kita bagusnya menjadi bangsa domba, bukan bangsa kambing. Kita bagusnya adalah bagaimana kita khususnya orang Kristen di Indonesia, ini kita menjadi contoh domba-domba yang mungkin berada di tengah serigala, tetapi kita sungguh Haleluya. percaya bahwa bahwa keadaan memang kelihatan buruk. Keadaan mungkin sepertinya mustahil. Keadaan sepertinya gelap. Nah, saya nyambungin nih dengan Pak Pendeta. Tugas kita hanya nyalain lilin. Kalau lilin satu doang nggak kelihatan. Tapi kalau lilinnya banyak, ada lilinnya Pak Perianto, Bapak Pendeta, ada Bapak Pendeta Fu, ada yang teman-teman yang lain nyalain lilin. Itu kan jadinya kan kalau cahaya itu apa ya? Dia membunca gitu ya, apa? Kayak dari jauh pun kelihatan. Nah, itulah yang saya harapkan. Jadi kita orang Kristen kan juga disuruh ya, jadilah terang. Nah, inilah waktu yang tepat untuk menjadi terang. Kita bukan, ngajakin orang berdebat, ngajakin orang berantem, kita bukan ngajakin orang perang, tapi kita menyalakan lilin. Dan menyalakan lilin tentu saja, karena kita memang itulah panggilan kita. Tuhan Yesus sudah berkata demikian 2000 tahun yang lalu. Jadi nggak usah heran dengan keadaan sekarang ini. Lilin itu hanya bisa kelihatan di tempat gelap, Bapak Ibu. Lilin nggak bisa kelihatan di tempat yang terang. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, ya inilah kita ya, biarlah terangmu bercahaya di depan mereka sehingga mereka bisa memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ketika kita menyalakan lilin, maka yang dimuliakan adalah Bapa kita yang di sorga. Bukan kita yang megang lilinnya yang dimuliakan ya, tentu saja Bapak kita. Jadi, saya hanya mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudara seiman, mari kita nyalakan lilin, mari kita nyalakan lilin tuh dalam arti, kita menjadi terang itu sendiri ya, kita menjadi membawa, menerangi kegelapan yang saat ini memang dunia bisa dibilang dalam keadaan gelap. Dalam keadaan yang mengerikan. Karena apa? Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mungkin kita tidak pernah sangka bisa terjadi di abad modern ini, ternyata terjadi. Contohnya apa? Ya contohnya bayi disandra, itu aja deh. Bayi ikutan dibunuh. Nah itu sesuatu yang mungkin dalam perang modern kita nggak tahu ya, gitu. Terima kasih Bapak, Ibu semua untuk waktunya. Jadi, damai di bumi, damai di hati, damai dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Pendeta Perianto, Bapak Pendeta Fu untuk waktunya bersama-sama kami di sini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel ya, ini benar-benar yang saya selalu terngiang-ngiang. Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita. Itu tuh kayaknya hari-hari begini nih kayaknya kita butuh banget Immanuel itu. Benar? Terima kasih. Baik, baik. Sekalipun di tempat saya sih agak putus-putus kedengaran, tapi sepertinya mungkin di YouTube bisa didapat ya apa yang disampaikan oleh Ibu karena gangguannya di tempat saya aja. Makasih Bu Monik untuk kesempatan yang luar biasa yang sudah diberikan malam hari ini karena ini jujur
memang sudah dinanti-nantikan ya, karena ya kenapa dinanti-nantikan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau berita-berita di Indonesia adanya banyak hoax begitu. Nah, ya kan artinya ketika kita mendengarkan dari Ibu Monik ya mungkin paling tidak bisa memberikan kita warna baru ya soal apa yang terjadi di Israel Hamas ini. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Fu yang sudah memberikan kesempatannya yang akhirnya kegiatan yang lain pun ikut terganggu dengan ini ya, tapi saya percaya acara kita malam hari ini dapat memberkati setiap yang menonton di channel YouTube ini ya, dan tentunya harapan kita, saya juga menyampaikan bahwa soal konflik ya Israel Hamas ini kita nggak boleh hanya berpihak kepada salah satu kubu aja ya, karena semuanya apa yang terjadi ini memilukan sekali ya. 9.000 ya, 9.000 korban di Palestina itu bukan jumlah yang sedikit ya. Hanya saja memang saya harus sampaikan bahwa saya sebagai seorang hamba Tuhan dan juga sebagai orang Indonesia menyesali sekali kalau misalnya kecaman dan kutukan itu baru ada ketika Israel yang melakukan serangan. Sedangkan ketika pertama sekali Hamas melakukan serangan di tanggal 7 Oktober, kita bungkam begitu. Tapi semuanya udah terlanjur ya, kita mungkin hanya bisa berdoa kiranya apa yang sudah disampaikan oleh pemimpin kita tidak ada di dalamnya. Ya, artinya bahwa ucapan yang keluar itu hanya dipertanggungjawabkan oleh siapa yang mengeluarkan kata-kata semacam kecaman dan juga kutukan seperti itu. Ya mungkin itu dari saya. Boleh tambahin sedikit Pak Pendeta Ya, Perianto. Gini, kalau orang non-Kristen tidak paham tentang dilarang mengutuk Israel, itu wajar. Karena mereka tidak baca Alkitab, benar nggak? Mereka nggak tahu ada ayat itu. Gitu loh. Betul. Jadi kita maklum, saya maklum gitu loh. Jadi kita tidak bisa menuntut, hey, kamu nggak boleh ngutukin Israel loh, karena di Alkitab dikatakan nggak boleh ngutuk. Lah maka mereka nggak baca masalahnya, mereka nggak tahu soal ayat itu. Jadi kita nggak bisa nuntut mereka untuk paham Alkitab lah, wah mereka nggak baca gitu ya. Tapi yang menyedihkan kalau orang Kristen yang baca Alkitab tapi mengutuk dan bahkan mungkin bukannya mengutuk ya, dalam arti ini mereka malah benar-benar menganggap Israel itu udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi menghapus gitu ya secara dalam narasi-narasi mereka itu tuh Israel itu udah nggak ada, udah aduh itu zaman dulu doang. Ini berlanjut nih. Pak Pendeta. Ini to be continue. Ini sesi yang selanjutnya nih. Itu udah ada bocorannya Pak Perianto. Jadi kalau next, nah itulah yang akan dibahas. Tubuh Monik. Iya. Karena Pak Pendeta Fu paham kan maksud saya ya, Pak Pendeta Fu paham kan, kalau orang non-Kristen ya dia nggak ngerti Alkitab gitu loh, jadi ya kita maklum aja kalau ternyata banyak yang ngutuk gitu. Tapi kan yang menyedihkan kalau ternyata orang Kristen yang melakukan, lah kamu nggak baca Alkitabmu ya gitu loh. Iya. Itu sih. Ya, tapi gini, terlepas dari orang Kristen maksud saya, karena gini, maksud saya kan soal kecaman itu baru muncul ketika Israel baru melakukan serangan balik, sedangkan ketika Hamas melakukan serangan di awal itu di tanggal 7 Oktober nggak ada kecaman kutukan seperti itu maksud saya, bukan soal ayat nggak boleh mengutuk. Itu sih aneh aja menurut saya gitu loh. Tapi ya udah. Kita doakan saja ya agar kita terlewatkan gitu ya dari apa yang udah disampaikan oleh para pemimpin kita. Mungkin ada yang ditambahkan lagi, silakan dari Ibu atau Pak Pendeta Fu. Pak Pendeta silakan. Pak Pendeta. Cukup dari saya. Oke. Harapan saya kita jaga hati ya, anak-anak Tuhan semuanya. Amin. Jaga hati dalam hal waktu terjadi serangan tanggal 7 seperti Pak Perianto sampaikan,
sayang ya, nggak ada respon yang proporsional seperti Betul itu. sekali. Saya khawatirnya malah begini, nih pemimpin di levelnya ini, wah kok Hamas pinter ya, kok bisa ya cara nyerang gimana, terus malahan media massa membahas cara menyerangnya, teknik menyerangnya, bahkan ada pemimpin yang nanti ngomong di media sosial, itu kita perlu belajar dari Hamas, punya kemampuan yang hebat, cara menerobos yang hebat, terus dipuji-puji bagaimana strateginya dibahas. Wah ini, nah itu, nah jangan sampai anak Tuhan nih, kita murid Kristus nih, ini lagi kejadian sekarang ini yang diserang, Gaza yang diserang begitu, terus sekali kita lihat langsung respon hati kita, wah begini nih, wah ini baru ini dibahas. Kita tidak mau seperti itu. Yang kita mau adalah sudah cari jalannya, bicarakan. Salah satu usulan Bu Monik adalah selesai Israel itu kalau kembaliin tawanannya, udah itu bisa menjadi jalan titik temunya. Nah itu yang saya dengar malam hari ini seperti itu. Nah apalagi ya salah satu usaha saya peran Indonesia, ya bagaimana bisa ya untuk mencari jalan tengah buat hal ini. Mungkin Indonesia bisa menjadi solusi untuk keadaan yang sekarang ini. Nah itu yang kita harapkan. Ya, oke itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik, makasih Pak Pendeta. Apa kita sudahi Bu Muni atau bagaimana kita lanjut? Silakan, saya boleh kalau sudah selesai 9:30 Pak Pendeta, soalnya besok kan jam 5 kan ada. Jam 5 ada doa subuh loh. Oke. Jadi ya mungkin next lagi ya Pak, 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi ya. Jadi jangan lupa subscribe YouTube-nya Pak Perianto, subscribe YouTube-nya Pak Fu, Kwet, Kiong. Jangan lupa Bapak Ibu semua. Jangan lupa juga Fakta Israel juga. Fakta Israel penting untuk harus di-subscribe. Ini senior saya nih kalau di YouTube, Pak Perianto, Bu Monik. Pak Pendeta Perianto justru lebih lama ya kayaknya dari saya ya. Lebih lama lagi. Senior. Kalau di YouTube sih udah nih. Putus-putus ya. Yeah. Oke, sorry, saya nggak bisa ikutin tadi. Nah, jadi mungkin makanya tadi saya tanya karena kebetulan di tempat saya juga ada gangguan signal. Saya nanti nggak tega kalau misalnya Bu Monik ngomong, Pak Fu ngomong, tapi saya nggak ngerti apa gitu kan. Jadi mungkin untuk malam hari ini kita sudahin dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Monik yang sudah bersedia untuk menyampaikan materinya pada kesempatan malam hari ini, dan tentunya juga buat Pak Pendeta untuk respon yang sangat luar biasa. Sekali lagi kita sebagai orang percaya di sini kita ada di titik netral, ya kita mendoakan tentunya kerinduan kita adalah perdamaian. Ya baik untuk Israel dan juga Palestina, dan terlebih ada kedamaian di Indonesia yang kita cintai ini. Teman-teman, malam hari ini kita akan sudahi, namun sebelumnya tadi saya sudah membuka dengan doa, dan kembali saya meminta kesediaan Pak Pendeta tadi sudah menyampaikan renungan firman Tuhan, dan sekaligus untuk menutup kita pada saat malam hari ini. Silakan Pak Pendeta. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa kami, amin, yang penuh dengan kemurahan dan yang telah menciptakan kehidupan. Malam hari ini kami berdoa bersama-sama. Shalom untuk Palestina, shalom untuk Israel, shalom untuk Indonesia. Ya Bapak, kami percaya Tuhan, bahwa malam hari ini Engkau menyatukan kami semua melalui YouTube channel ini untuk bersatu hati melihat masa depan yang penuh harapan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah edukasi malam hari ini membawa kami semakin terbuka dan melihat duduk persoalan yang sesungguhnya dan tercapai sebuah kedamaian, solusi dari persoalan yang ada. Hamba berdoa untuk Bu Monik, Tuhan terus pakai, dan juga Fakta Israel YouTube channelnya menjadi berkat mengedukasi bangsa ini. Hamba serahkan Pak Perianto pelayanannya, keluarganya, dan juga
Tuhan pakai media sosial yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga turunkan berkat-Mu bagi setiap yang mengikuti selama sesi ini dan juga setiap subscriber di dalam channel ini. Selalu mendapatkan edukasi yang tepat, mendapatkan informasi yang proporsional, yang benar. Dan kami semua berdoa, bangsa Indonesia yang nantinya juga pemilu, diberkati pemimpin yang akan terpilih nanti, yang Pancasilais, yang memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, yang sungguh-sungguh mempertahankan NKRI, dan juga menjalankan Undang-Undang Dasar 45. Seorang pemimpin yang tolerans, pemimpin yang diberkati akan takut Tuhan, yang memimpin bangsa ini. Kami serahkan pemilu yang damai terjadi, dan kami serahkan masa-masa ini Indonesia diberkati dengan ketenangan dan damai sejahtera. Berkati bantuan yang dikirim dari Indonesia untuk warga di Gaza, tiba di sana boleh menjadi berkat buat mereka yang hidup di sana. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Makasih Pak Pendeta Oke. Fu. Terima kasih Oke, semua. makasih. Shalom. Saya Tuhan pamit berkati ya. Pak, Bu. Shalom. Yo, Pak Ya. Ferianto, Terima Bu Monica, kasih. dan semua pendengar. Ya, Terima kasih. Immanuel.